Akan Bapak bahas mengenai bilangan desimal ya. Ini adalah salah satu contoh dari bilangan desimal 123,456 ya. Bilangan desimal itu ciri khasnya itu dengan adanya koma. Nah, ini kalau ini penyebutan ya, mengenai penyebutan angka-angka yang di belakang koma, dari koma ini ke belakang 456 itu tidak disebutkan 456 ya, tapi disebutnya itu atau diucapkannya itu 456 saja ya, seperti itu. Ini bagian-bagiannya. Sekarang kita mulai dari yang ujung ini ya. 1 ini kan berada di depan koma nih, angka yang di depan koma ini belakang koma. 1 karena ini bernilainya 100 maka ratusan ya. 2 puluhan. 3 nah satuan ini ujung biasanya kan yang kalian tahu itu sampai ini saja satuan saja ya. Nah, kalau kelas 5 sekarang ada desimanya. Ada angka di belakang koma, ini koma. Maka angka 1 digit di belakang koma itu bernilai per sepuluhan. 2 digit di belakang koma 1, 2, 5 ini sebagai per seratusan. Dan yang ketiganya adalah per seribuan ya, yang 6 ini. Per seribuan ya. Ingat pakai per ya. Beda dengan angka bilangan cacah yang berada di depan koma. Ini 3. Nah, ini ya. Itu bagian-bagian dari beberapa bilangan desimal. Sekarang akan dijelaskan mengenai penjumlahan dan pengurangan desimal ya. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu ciri khas dari desimal itu adalah terdapat koma ya, angka yang ada komanya lah. Contoh, ini contoh 1, 0,5 ditambah 3,4. Caranya kita jumlahkan secara bersusun pendek ke bawah ya. 0,5 ditambah 3,4. Nah, seperti ini ya, seperti penjumlahan biasa. Nih, tambah. Yang harus pertama kita lakukan adalah meluruskan si komanya ini ya. Harus lurus ini komanya. Nah, selanjutnya koma kita simpan di bawah koma. Nah, udah lurus. Ini lurus. Maka langsung kita kerjakan 5 ditambah 4, 9, 0 ditambah 3. Maka hasilnya 3,9. 3,9. Contoh yang kedua, 1,25 ditambah 4,95. Perlu diketahui ya, kalau ini masalah penyebutan, di belakang koma itu angkanya tidak disebutkan puluh, ratus, ribu, dan seterusnya. Tidak, misalkan 1,25 tidak disebut 1,25, 4,95 tidak disebut itunya ya. Langsung saja 1,25 ditambah 4,95 ya, langsung saja kita jumlahkan. Misalnya ada seperti ini, 1,25 ditambah 4,95. Ingat, koma itu harus lurus. Ini koma ya, harus lurus nanti sampai ke bawahnya kalau penjumlahan. Langsung jumlahkan, 5 ditambah 5 sama dengan 10 ya. Kita simpan 0 ke atas 1. 2 ditambah 9, 11 tambah 1, 12. Maka 2 simpan di bawah, satunya tadi sisa ke atas ini. Walaupun harus lewat koma, tapi satunya simpan, berarti udah lewat koma. 1 tambah 4, 5 tambah 1, 6. 6,20. Tapi kita kalau misalnya ada 0 di ujung ini bisa dihilangkan 0-nya. Jadi 6,2. 6,2. Sekarang contoh yang nomor 3. 5,2 dikurangi 3,1. Sama caranya ke bawah. 5,2. Ingat, koma harus lurus. Kurangi 3,14. Nah, mungkin di sini kalau
pengurangan, yang ini 1 digit di belakang koma, ini 2 digit. Maka, nah komanya harus tetap lurus ya, meskipun seperti ini. Jadi, si 5 ini menempati nilai satuan, 2 ini satuan, 2 ini per sepuluhan. Nah, harus diluruskan dengan per sepuluhan juga. Nah, ini 1 ini adalah per sepuluhan sama dengan 2. Nah, 4 ini adalah per seratusan. Sementara 2 cuma 1 kan? Di belakang komanya yang 2 angka 2 ini. Ya, maka kalau bentuknya seperti ini, harus kita ganjal. Tambahin 0. Tambahkan 0. Nah, seperti ini ya. Tadinya kan 5,2. Maka kalau misalnya untuk pengurangan, untuk menyeimbanginya supaya digitnya sama, karena 5,2 itu 1 digit di belakang koma, 3,14 2 digit di belakang koma, maka caranya seperti ini. Jadi diseimbangkan, yaitu yang dikuranginya itu ditambahin 0-nya di belakang ini. Ya, seperti itu ya. Udah gini, mudah saja. 0 kurang 4 itu kan tidak bisa ya. Kurangi, maka harus pinjam ke sini. Kita coret 0-nya, pinjam jadi 10. 2 ini kan karena udah dipinjam, maka jadi tinggal 1. 10 dikurangi 4. Nah, 6. 1 kurang 1, 0. Komanya harus tetap lurus. 5 dikurangi 3, 2. Jadi hasilnya 2,06. 2,06. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah contoh yang keempat. 5 dikurangi 3,125. Nah, ini caranya seperti ini. 5-nya kita simpannya dengan cara ke bawah ya. Nah, 5 ini kan satuan, maka harus sejajarkan dengan satuan, yaitu 3-nya ini. 3 tetap harus sejajar ya. Nah, 5 harus sejajar dengan 3 karena sama-sama satuan. Karena kalau misalnya 5 disejajarkan dengan 5 yang ujung ini, itu tidak betul ya. Itu tidak seimbang karena 5 yang ini satuan, sementara 5 yang ujung ini adalah per seribuan. Itu tidak akan relevan ya, tidak akan nyambung. Maka harus seperti ini. Nah, 3 ini kan ada ujungnya, ada ekornya, yaitu desimal. 125. Terus dikurangi. Nah, ini gimana caranya? Caranya yaitu dengan cara menambahkan atau mengganjal atau menyisipkan koma 0, 0, 0 di belakang koma. Ya. Sama seperti tadi kan, bagaimana kebutuhan ya, kalau 0 itu ditambahkannya, ini kan 3, tuh 2, 3. Maka 0 juga harus 3, tuh 2, 3. Kita kurangi. Ini hasilnya. Pinjam kan ya, pinjam. Tidak akan bisa 0 dikurangi 5. Ini pasti, yang ini karena udah dipinjam, tinggal 9. Yang ini juga kan dipinjam, tinggal 9. Yang ini tinggal 4. Itu 10 dikurangi 5, 5. 9 kurangi 2, 7. 9 dikurangi 1, 8. Ingat, komanya harus lurus. Nah, 4 kurangi 3, 1. Jadi hasilnya 1,875. 1,875.